Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asa'ani faqad aba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masih mudahkan bangkit dari mati kecil kita, melangkah ke kedua kaki kita dari kediaman kita, dan Allah kumpulkan dan Allah mudahkan dikumpulkan di tempat yang paling mulia, yakni Masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul biqa ala wajil ardi al masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah Masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa al masjidu baitut taqi kullu taqiyyin. Masjid itu adalah tempat orang-orang yang bertakwa. Sehingga merujuk kepada dua ayat dari dua dalil ini, maka insyaallah taala semoga kita berharap kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang ahlu taqwa. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berharap kepada Allah dan berusaha ikhtiar agar ketakwaan keimanan kita istiqomah, bahkan terus meningkat setiap hari. Dan insyaallah taala Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang baik di dunia, kemudian di akhiratnya Allah, dan kita diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan sunnahnya dan ajarannya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tidak berpanjang kata, hadis kita di pagi yang berbahagia ini sampai ke hadis yang ke-35 dari rangkaian kitab Arba'in an-Nawawiyah, karya besar Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-35 terkait dengan hasad dalam Islam. Diriwayatkan oleh Imam rahimahullahu taala kepada seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasad wala la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhu muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, bihasbi imri'in min syarri ay yahqira akhahu muslim, kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling berbuat hasad, saling iri dengki. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling tanajus. Tanajus itu orang yang berjualan, ya, kemudian menyakiti orang yang sedang berjualan.
Artinya kita nawar-nawar tapi bukan untuk membeli, hanya untuk membatalkan, hanya untuk membuat kegaduhan saja. Itu namanya tanajush dan ini diharamkan. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan pula kalian saling membelakangi, saling mendiamkan, saling berkhianat. Wala yabi' ba'dahum ala bai'in ba'd, dan janganlah kalian menjual jualan kepada jualan saudaranya. Artinya seseorang sudah melakukan transaksi jual beli, kita masuk, itu tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ini adab dalam etika, salah satu etika yang diajarkan Rasulullah SAW. Hari ini berapa banyak jemaah sekalian, kadang-kadang kita merasa kita yang paling penting, kita sedang tergesa-gesa, akhirnya kita nyerobot. Kadang-kadang orang sedang antri nih, kadang-kadang sedang antri atau sedang berbicara dengan sedang tawar menawar, kita tiba-tiba masuk. Ini hukumnya haram. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhu muslim, karena sesungguhnya muslim itu saudara satu muslim. Jadi persaudaraan yang hakiki dalam Islam diikat karena tali akidah, tali keimanan. Sehingga Rasulullah mengatakan al muslimu akhu muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkisah ketika beliau tiba-tiba mendapat beliau diundang oleh kaum jin. Kemudian yang menemani Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka dia ajak Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abdullah bin Mas'ud, kamu tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah membuat lingkaran. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud dikatakan kepadanya, jangan kamu kemana-mana, tunggu aku kembali. Rasulullah keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba Rasulullah SAW menghilang karena kegelapan. Ada tiba-tiba semacam warna hitam itu menyelimuti Rasulullah, dan tiba-tiba Rasulullah SAW tidak kelihatan. Kemudian setelah beberapa lama Rasulullah kembali. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkisah kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW tadi beliau dipanggil oleh kaum jin karena mereka sedang ingin belajar agama. Nah, satu di antaranya adalah pertanyaan mereka tentang makanan mereka. Rasulullah ditanya, makanan mereka apa ya Rasulullah? Makanan mereka adalah seluruh tulang-tulang yang disembelih dengan cara syar'i, itulah ta'amu ikhwanukum. Rasulullah di sini mengatakan itulah makanan saudara kalian. Nah, kalimat di sini saya ingin garis bawahi adalah ternyata bangsa jin yang kita nggak boleh berinteraksi dengan mereka pun sebenarnya, karena kita beda dengan alamnya dengan mereka. Rasulullah mensifati mereka yang muslim, mereka yang mau dikatakan saudara kalian. Dan ini menandakan bahwa hubungan keimanan, hubungan akidah, hubungan persaudaraan diikat oleh Islam merupakan persaudaraan yang sangat kuat. Bahkan itulah hakikat persaudaraan, jemaah. Karena ianya akan menyelamatkan kita bahkan sampai di akhiratnya Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan kalian lakukan ini. Saling hasad, saling tanajus, saling tabaghut, saling membenci, saling membelakangi dan seterusnya. Jangan saling mengkerecokin transaksi orang yang sedang berjualan. Kenapa? Karena ini menyebabkan kalian akan menjadi musuh, akan menjadi rusak saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Al muslim akhu muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain, siapapun dia, siapapun orang tersebut. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu, tidak boleh mendolimi, tidak boleh berbuat zalim kepada saudara muslim. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh juga menelantarkan, membiarkan, mencueki, tidak peduli dengan dia. Itu bukan sikap muslim. Padahal di sini juga memberikan pesan kepada kita, seorang muslim akan merasakan kesedihan saudaranya, akan merasakan sakitnya saudaranya. Sehingga Rasulullah mensifati dalam hadis yang lain, muslim dengan muslim itu kan bunyan, seperti bangunan yang satu, yasuddu ba'dhum ba'dha. Rasulullah
memasukkan jari-jarinya di antara jari-jari yang lainnya, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota badan yang lain pun akan merasa sakit, sehingga semalaman akan tidak bangun, tidak tidur. Kenapa? Karena peduli dengan anggota tubuh yang lain. Dan tidak ada permisalan yang lebih hebat, yang lebih sempurna jemaah sekalian, antara muslim dengan muslim, melebihi daripada permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti tadi rakaat yang kedua ada qunut nazilah, minimal itu bentuk kepedulian kita kepada siapa? Saudara kita yang ada di Palestina. Ini di antara makna hadis. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh saling mencuaikan, membiarkan, tidak peduli. Bahkan ada hadis yang menyatakan malam yahtam bi amril mu'lim falisa minna. Barang siapa yang orang tidak peduli dengan urusan orang Islam, urusan keselamatan saudaranya, perjuangan Islam dimanapun berada, maka dia bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yakdzibuh, tidak boleh membohongi saudara muslim. Ini tidak diperbolehkan. Dan karena kebohongan itu akar dari segala malapetaka dan bencana. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan wa iyyakum wal kadzib, berhati-hatilah kalian dengan kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya berbuat bohong itu menghantarkan orang menjadi penjahat. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan akhir ending dari kejahatan seorang manusia itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jemaah sekalian, rumah tangga yang harmonis dibangun sekian puluh tahun bersama pasangannya hancur berantakan ketika satu di antara pasangannya mulai tidak jujur alias bohong. Bahkan suatu perusahaan yang bonafide, masya Allah, yang hebat, bisa hancur berantakan jika pentolan-pentolannya mulai tidak jujur. Bahkan negara yang begitu hebat, negara yang begitu kaya pun akan hancur berantakan jika diurus oleh orang-orang yang suka bohong. Maka Rasulullah mengatakan wala yakdzibuh, tidak boleh saling membohongi. Wala yahqiruhu, tidak boleh juga merendahkan orang lain. Jadi merendahkan orang lain sebagai sifat dari merasa kita lebih hebat daripada orang lain, itulah kesombongan. Dan kesombongan ini melahirkan segala malapetaka dan bencana. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, sesungguhnya ketakwaan itu, kata Rasulullah, mengisyaratkan kepada 3 kali. Takwa itu di sini letaknya. Takwa itu di sini. Hakikat takwa memang di dalam. Ya, hakikat takwa memang di dalam, pancarannya keluar. Maksudnya adalah hati. Letak takwa itu dalam hati manusia. Jika hatinya baik, maka dohirnya pun akan baik. Tapi tidak semua dohir yang baik hatinya baik. Itu kebalikannya. Tapi tidak boleh juga berlindung kita kepada apa? Tidak peduli dengan syiar dohir Islam, karena dengan dalil takwa di sini. Karena orang yang baik pasti lahiriahnya pun juga akan baik. Tangannya akan berbuat baik, lisannya akan berbuat baik, pandangnya berbuat baik, dohirnya akan berbuat baik, muamalah dan muasyarahnya pun akan berbuat baik. Kenapa? Karena takwa ada di dalam hati manusia hakikatnya. Bihisbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahu muslim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendosa, telah berbuat keburukan dengan apa? Ayyahkira akhahul muslim, jika dia meremehkan, merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi ketika kita merendahkan orang lain, bukti kita masih buruk. Bukti saya adalah orang masih pendosa. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdah. Muslim dengan muslim yang lain diharamkan darah ditumpahkan, harta diambil, dan kehormatannya pun dicabik-cabik. Tidak diboleh, yakni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang luar biasa. Di dalamnya terkandung etika seorang muslim, adab seorang muslim, cerminan seorang muslim, bahwa Islam itu bukan hanya teori tapi agama yang aplikatif. Jadi tidak ada gunanya hanya teori ya, kalau tanpa diamalkan. Maka Nabi Muhammad SAW dalam ini penekanan kepada apa? Al-amal, mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Secara umum ya, tadi hadis telah disampaikan, yang kita bahas di sini sesuai dengan bab adalah tentang hasad. Wala tahasadu, janganlah kalian saling berbuat hasad. Karena hasad adalah penyakit yang pertama yang ada di langit, yang menjadikan pelakunya menjadi makhluk yang paling rendah dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Itulah iblis. Itulah iblis. Dalam kisah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari berbagai ayat ya, dari berbagai ayat di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang bagaimana proses Azazil yang kemudian menjadi iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Azazil dulu adalah nama lain dari iblis. Ketika dia masih menjadi penghuni langit, menjadi salah satu kepercayaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian iblis ini atau Azazil ini tidak mau menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, wa qulna, kami katakan lil malaikati isjudu li adama fasajadu ajmain illa iblis. Dalam banyak ayat mengatakan, ketika kami perintahkan seluruh para malaikat ini penghuni langit untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai bentuk penyembahan. Sebagai bentuk penyembahan zaman itu diperbolehkan. Semua bersujud, semua penghuni langit, para malaikat Allah, seluruh makhluk-makhluk Allah bersujud kepada Adam karena menghormati Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata yang tidak mau adalah siapa? Iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menolak karena dia sombong dan dia digolongkan oleh Allah menjadi orang yang kafir. Naudzubillah. Dalam ayat yang lain ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau bersujud ya Adam, lima khalaqtu biyadai, yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Ta'ala. Maka iblis mengatakan, ya Rabb, apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan yang unsurnya dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari unsur api dan aku lebih baik dari dia? Ana khairum minhu, aku lebih dari dia ya Allah. Aku lebih baik daripada dia. Ulama mengatakan inilah hakikat daripada hasad sesungguhnya. Inilah hakikat daripada hasad. Maka hasad ini adalah masalah pertama, maksiat pertama yang muncul di langit sana, yang kemudian pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hasad ini puncak segalanya. Sehingga karena itulah ulama mengatakan bahwa hasad itu ya, hasad itu adalah merasa diri kita tidak suka ketika ada orang lain, siapapun dia, mendapat kenikmatan dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak suka? Karena dia merasa yang lebih pantas adalah aku, bukan dia. Dari situlah muncul rasa hasad. Nah, kalau hasad sudah muncul jemaah sekalian, akan berbagai macam penyakit muncul. Ya, macam marah, ya kan, stres, kemudian berkhianat, berbohong, tanajus, kemudian prasangka buruk, namimah, menyebarkan segala hal, dan seterusnya. Itu semua diawali dari rasa hasad. Nah, hasad itu Quran telah mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Sesungguhnya hasad itu muncul dari apa? Dari ketika kita melihat orang lain mendapat kenikmatan, dan inilah yang menjadi sebab juga orang Yahudi dan orang Nasara tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka merasa bangsanya orang Israel, Bani Israel itu lebih mulia dari Bani Arab, orang-orang Arab Ismail, sehingga tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyakit ini, penyakit hasad dari iblis, kemudian diwariskan kepada manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, "Da'ba ilaikum da'bul umami qablakum al-hasad wal baghdha wa hiya khaliqatul aqulu tahliku sya'ra walakin tahlikud din." Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu yang dimaksud Bani Israel itu datang merayap memasuki hati-hati dan kehidupan kalian. Yaitu apa? Hal hasad wal baghdha, saling membenci. Saling membenci itu muncul karena hasad.
Hiya khaliqatu, sesungguhnya hasad itu adalah pemangkas. Bukan, aku tidak katakan pemangkas rambut, tapi pemangkas agama, kata Rasulullah. Artinya orang yang dalam hatinya ada hasad sudah dipastikan akan memberangus agamanya, amalnya yang baik selama ini, gara-gara hasad. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hadis sahih, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu nar hatab. Hasad itu akan memakan kebaikan kalian sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Allahumma musta'an. Dan hasad ini juga jemaah sekalian yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah yang pertama di muka bumi di antara dua anaknya Adam alaihi salatu wassalam. Kisah Qabil dan Habil yang cukup panjang dalam Al-Quran. Ketika Adam alaihi salatu wassalam mempunyai anak, sekali lahir itu dua, berpasang laki perempuan dan akan dinikahkan silang. Yang lahiran pertama ya, yang akan dinikahkan silang dengan lahiran yang kedua. Nah, qadarullah, salah seorang dari anaknya Adam alaihi salatu wassalam, saudara lahiran barengnya itu cantiknya luar biasa, dan dia harus menikah dengan saudarinya yang kurang cantik setelah lahiriah. Dia tidak mau, iri hati. Kemudian terjadilah ujungnya adalah pembantaian, eksekusi kepada saudara. Dan inilah pembunuhan yang pertama. Dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, tidaklah ada jiwa manusia yang terbunuh secara zalim kecuali satu di antara anak Adam ini akan mendapat dosanya. Kenapa? Karena dialah manusia pertama yang mencontohkan pembunuhan, penumpahan darah. Dan itu sebabnya kenapa jemaah sekalian? Karena hasad. Maka hasad ini berbahaya sekali. Nah, hasad ini banyak hal. Makanya Nabi Muhammad SAW menekan kemungkinan munculnya sifat hasad. Apa di antaranya? Satu ketika Rasulullah SAW diundang oleh sahabatnya. Setelah sampai di rumah, Rasulullah diminta untuk menjadi saksi bahwa beliau ingin memberikan hibah khusus kepada satu di antara anaknya. Rasulullah bertanya, apakah kamu berikan hibah ini kepada seluruh anak-anakmu? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidak mau jadi saksi kecuali kau berikan semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah paham, jika hanya satu orang yang diberikan, ini namanya menanam benih hasad pada saudara-saudaranya. Nah, hasad ini akan muncul jika tidak ada keadilan. Makanya Rasulullah tidak mau, harus adil sama saudara itu. Kalau enggak, hasad akan muncul. Kalau sekarang belum kelihatan, tapi biasanya nanti kalau orang tua sudah meninggal dunia, muncul nih hasadnya nih. Dan itulah awal dari hancurnya persaudaraan. Bahkan walaupun satu kandung, satu bapak dan satu ibu. Dan ini sangat mengerikan jemaah sekalian. Maka manusia dalam hal ini, dalam bab hasad itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah orang yang betul-betul hasad, melihat orang lain mendapat kenikmatan, nggak suka, tidak suka. Ini kalau sudah begini, ini tanda-tanda hasad. Ini adalah hasad yang tidak baik. Karena asal hasad memang sebenarnya tidak baik. Hasad itu artinya apa? Tidak suka ketika melihat, mendengar, mengetahui orang lain mendapatkan kenikmatan. Ulama mengatakan orang yang hasad itu hakikatnya akidahnya rusak. Kenapa akidahnya rusak? Karena dia tidak beriman dengan takdir Allah. Masalah nikmat dunia terutama itu kan sudah ada pembagiannya. Nah, ketika kita melihat orang lain, perasaan kita tinggalnya bareng di komplek ini, tiba-tiba dia mobilnya sudah baru lagi. Kemarin dia beli lagi rumah di sebelahnya. Wah, sakit hati kita, ya kan? Sedih hati kita, marah-marah, kita nggak jelas. Kenapa? Karena dia merasa dia yang paling pantas mendapatkan nikmat itu, bukan orang lain. Kayaknya kita masuknya bareng dia di perusahaan ini, kok tiba-tiba dia naik aja jabatannya. Padahal sama saya kayaknya lebih pinter. Wah, ini ada yang nggak beres. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang lain. Akhirnya dia tersibukkan dengan urusan dirinya. Dia tidak selesai ngurusi dirinya sendiri. Dan ini masalah. Kenapa? Hakikatnya satu, karena dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang tidak ridho dengan takdir Allah, masalahnya banyak dalam hatinya, penyakitnya banyak. Tapi kalau orang yang ridho dengan segala takdir Allah, radina bitaksimillahi alaina, kami ridho, kata ulama, dengan pembagian Allah kepada kami. Bagi mereka kekuasaan, bagi kami adalah agama.
maka tenang hati, kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang begini jemaah sekalian, hasad yang seperti ini, hasad yang tercela. Inilah hasad yang tadi disampaikan, maksiat pertama di langit, maksiat pertama juga di bumi yang diwariskan kemudian kepada Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalika. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur setiap manusia itu ada hasad dalam diri mereka. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma khala jasadun min hasadin walakin laimu yubli wal karimu yukhfi. Tidak akan ada jasad manusia itu yang kosong, yang bersih, yang terlepas dari hasad. Itu ada. Siapapun yang berbicara, kita semua, ya kan? Siapapun dia, mau orang biasa, orang awam, pejabat, rakyat jelata, orang miskin, semua akan ada hasad. Karena itu fitrah yang dibawa oleh manusia sebagai ujian bagi manusia. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma qala jasadu min hasadin, tidak pernah jasad manusia itu ada yang bersih, yang kosong, terlepas dari sifat hasad. Hanya bedanya, katanya, kata beliau, walakin allaimu yubdih, orang yang tercela, orang yang jauh dari keridhaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul rasa hasad, saudaranya kok tiba-tiba dapat kenikmatan, dia tambahi dengan apa? Dia tambahi dengan actionnya. Dia mencari tahu, mencari-cari, dan seterusnya. Dia menunjukkan ketidaksukaannya. Ibaratnya sudah ada api yang membakar di rumah kita siram dengan bensin. Kurang lebih begitulah. Nah, ini yang tercela, yang ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul tadi itu menambah dosa dan penyakit hati kita. Itu ada jemaah sekalian, ada, setiap manusia itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Dan yang kedua adalah wal karimu, dan orang yang mulia, orang yang sedang belajar menjadi orang yang baik, orang yang belajar agama, orang yang berusaha untuk takarub kepada Allah. Ketika muncul hasad begini, yukhfi, dia berangus langsung di hatinya. Tiba-tiba muncul, masa sih dia dapat begitu? Maka kita tambah dalam hati, iya, dia orang yang pantas, dia memang baik, dia orang yang hebat, nah, dia orang yang sungguh-sungguh, orang yang jujur, maka dia pantas mendapatkan ini. Saya kan tidak. Ini orang yang mulia namanya. Kita doakan, ya Allah, berikanlah barokah apa yang diberikan Allah kepada orang tersebut, ya Allah, dan bersihkanlah hatiku dari dosa hasad. Maka hasad yang muncul berubah menjadi kebaikan. Dan ini jemaah sekalian harus kita latih. Harus kita latih. Kalau nggak dilatih, dia nggak bisa ini. Dari semenjak kecil kita latih, kita ajarkan. Maka husnudzon kepada orang lain itu salah satu bentuk bahwa kita ingin belajar agar hasad itu berubah menjadi kebaikan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, di sini ada hasad, ada ain. Ini juga bahaya. Kalau hasad itu tadi katakan definisinya adalah tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat karena kita merasa yang lebih pantas. Dan itu kalau dibarengi dengan ain adalah apa? Bagaimana nikmat itu hilang dalam diri orang itu. Ini ain, dan ini berbahaya. Dan ini berbahaya. Ulama mengatakan wa kullu ainin hasidun wa laysa kullu hasidin ainan. Setiap orang yang melihat orang itu dengan ain, itu pasti ada hasad, tapi tidak semua yang hasad itu adalah ain. Ain itu apa sih? Nah, tunggu pertanyaan. Ain itu apa sih? Pandangan kebencian dan tidak suka pada orang lain, dan tidak mengembalikan itu kepada Allah, itu namanya ain. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, seandainya manusia itu mati bukan karena takdir, telah waktunya sudah habis, orang mati itu karena ain. Maksudnya bagaimana? Ada satu contoh, kita contohkan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang melihat sahabat lain sedang mandi di padang begitu. Di zaman dulu kan tidak ada tempat pemandian khusus, di tempat terbuka, dan ketika buka baju kaget dia. Badannya putih, bersih, cakep, dan badannya kekar. Dia melihat, ma'azmalah hadza, alangkah cakepnya orang ini. Tanpa mengulangkan masya Allah, tanpa mengulangkan subhanallah, nggak ingat Allah, langsung jatuh pingsan dan badan panas berhari-hari. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Ini pasti kena ain. Siapa kira-kira yang melihat pertama? Si fulan, dipanggil dia. Kamu wudu,
kemudian sisa air wudunya mandikan untuk orang yang kena ain, sambil dibacakan beberapa ayat ruqyah, kemudian dia sembuh. Nah ini jemaah sekalian, ini yang diajarkan Rasulullah, banyak orang tidak tahu. Ini juga penting. Kadang-kadang hasad dan ain ini, penyakit ini ada dan waqi itu ada. Makanya banyak anak-anak kecil ya kan tiba-tiba panas tanpa sebab dan sebagainya. Kenapa? Orang ngelihat, namanya anak kecil pasti orang suka. Tapi pandangan kita ketika melihat anak itu tanpa mengembalikan kepada Allah, subhanallah, masya Allah, Allah akbar, itu bisa kena tuh anak kita. Makanya di beberapa negara Arab kita lihat rumah yang bagus ditulis hada min fadli rabbi, ini dari kurnia Allah, masya Allah, tabarakallah. Itu tuh apa? Menghindari pandangan ain, supaya pandangan itu tidak menjadi bahayakan kita. Ulama juga mengatakan terkadang ain ini juga kepada diri kita sendiri, bangga dengan diri sendiri tanpa mengembalikan kepada Allah. Kita sedang berkaca begini, gue memang sayang, bisa kena ain sendiri. Wah, mobil kita juga bisa kena, rumah kita juga bisa kena, dan ini nyata, dan ini waqi. Makanya Islam mengajarkan kepada kita minimal ketika mau berbuat apapun baca bismillah, mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandangan ain atau hasad yang dengan ain ini berbahaya. Ini menyebabkan banyak penyakit lahiriah juga akan menimpa kita semuanya. Semoga Allah hindarkan kita dari orang-orang yang hasad dan ain kepada kita, dan diri kita kepada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hasad yang tidak dilanjutkan dengan eksekusi yang tadi saya sampaikan tadi, itu tidak dosa, bahkan akan menjadi pahala. Itu tidak mengapa ya, ini hasad yang begini tidak dosa, bahkan menjadi pahala, karena kita mencoba terus memperbaiki diri kita dan melihat orang lain menjadi baik. Yang ketiga jemaah sekalian, hasad dalam arti melihat orang kok hebat tapi sama sekali nggak kepikiran dalam hati kita menginginkan kebaikan orang tersebut hilang atau pindah ke diri kita. Bahkan dengan adanya hasad yang sedikit tadi itu menyebabkan kita termotivasi. Dia bisa, saya pun harusnya bisa, insya Allah. Jadi orang berhasil, orang sukses menjadikan kita apa? Termotivasi. Dan kita kembalikan kepada Allah, saya harus belajar dari orang itu. Saya harus bisa, dia sama-sama perantauan, sama-sama makan nasi, dia bisa, saya harus bisa. Ini justru menambah kebaikan, dan itulah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Bukhari dan Muslim, la hasada illa fisnatain, tidak boleh hasad menjadi dua perkara. Hasad aslinya haram, tapi kalaupun hasad boleh dua perkara. Nah, dua perkara ini namanya bukan hasad sebenarnya, tapi ghibtah. Melihat orang sukses, melihat orang baik, termotivasi, kita ingin juga seperti itu namanya ghibtah hakikatnya, dan bukan hasad. Kalau hasad ada keinginan supaya orang itu hilang nikmatnya atau pindah ke saya, itu namanya hasad yang dibenci oleh Allah. Nah, kembali kepada hadis, Rasulullah mengatakan hasad itu tidak boleh kecuali dua perkara. Yang pertama apa? Rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ada orang yang yang diberikan oleh Allah dunia, masya Allah, jabatan, sosial, tetapi orangnya luar biasa. Dia infakkan seluruh hartanya, seluruh kenikmatan kedudukannya, membantu orang lain siang dan malam tanpa henti lillahi ta'ala. Orang begini kita perlu iri dalam arti ghibtah. Orang itu subhanallah ringan tangan berbagi, ya kan? Ringan tangan berbagi dengan siapapun memang yang memerlukan, siapapun dari yang perlu dibantu. Yang kedua adalah siapa? Wa rajulun atahallal qur'ana. Ada orang yang diberikan Quran agama. Dia mengamalkan siang dan malam, berdiri membaca siang dan malam, mengajarkan, mendakwakan siang dan malam. Kok bisa nih orang ya, siang malam mengajak orang kebaikan, berdakwah tanpa pamrih, masya Allah ta'ala. Orang begini kita perlu ghibtah alias iri. Hebat ini orang. Kalau Rasulullah mengatakan hasad ini hanya boleh dua orang ini, dalam arti ghibtah, dan itu berpahala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara ya mungkin kandungan hadis yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini tentang hasad ya, secara khusus, dan juga amalan-amalan yang lain. Jika hasad ini ada jemaah sekalian, maka yang lain akan muncul. Tapi jika hasad ini hilang dalam diri kita, maka tadi ya rasa tabaghut, saling membenci dan seterusnya akan hilang juga dalam kehidupan kita, dan itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Sebagai kalimat penutup ada satu riwayat dalam kitab Mu'jamul Udaba namanya, kumpulan para ahli sastrawan Islam, Qada'ul Kindi, Manaqibul Fakhr dan seterusnya.
Dikisahkan seorang ulama namanya Al-Kindi. Dia ulama Mesir yang sangat terkenal. Jadi terkenal luar biasa sebelum datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan pernah tinggal di Baghdad, kemudian terakhir ke Mesir dan beliau meninggal di Mesir. Waktu di Baghdad terkenal dengan fatwanya namanya fatwa Qaul Qadim. Fatwa yang lama ketika masuk ke Mesir dan wafat di sana terkenal dengan Qaul Jadid. Sebelumnya ada seorang ulama namanya Al-Kindi. Ketika Imam Syafi'i datang, maka mulailah magnet yang dari Syekh Al-Kindi ini berubah kepada Imam Syafi'i. Jadi beliau punya daya tarik yang luar biasa Imam Syafi'i, selain cerdas, pintar dan seterusnya, sehingga menarik massa luar biasa kaum muslimin. Maka beliau marah dan dia katakan kepada orang-orang, dia berkata kepada orang-orang, termasuk terdengar pula oleh Imam Syafi'i, ya kada wa ya fulan wahai Syafi'i, negara kami dulu aman tentram gara-gara kamu datang porak-poranda. Kami dulu satu suara, gara-gara kamu suara kami terpecah belah. Dulu jemaah kami banyak, gara-gara kami jemaah kita menjadi berkurang bahkan hampir habis. Itu kata orang tersebut. Maka Imam Syafi'i maka dia mendoakan, ya Allah matikan orang ini ya Rabb di antara kami. Allahumma atmid bainana hadza syar. Maka orang tersebut mendoakan, ya Allah matikan orang ini di antara kami, biar kami kembali ke yang lampau, yang dulu sebelum orang ini masuk. Itu seorang ulama. Maka Imam Syafi'i ketika mendengar kalimat seperti itu, beliau bersujud. Ya, bersujud dalam salatnya, pastinya dalam salatnya mendoakan, Allahumma amit Syafi'i. Ya, dia katakan, tamanni rijalun an amuta wa in mutu fatilka sabilu lastu fiha bi auhad. Ada orang yang aku datang kemari menghendaki aku mati. Jika aku mati, itu bukan karena doanya, tapi mati karena memang takdirku sudah datang waktunya, kata Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat terkenal sampai hari ini, yaitu apa? Kullu adawati qaturjama wadatuha ila adawatu min adaka min hasad. Permusuhan yang terjadi di antara manusia itu kemungkinan bisa diharapkan sembuhnya. Kebencian menjadi kasih sayang. Perpecahan menjadi persatuan. Permusuhan apapun bisa diharapkan kesembuhannya, kecuali permusuhan yang disebabkan orang yang hasad denganmu. Maka orang yang hasad tidak ada sebabnya dan tidak ada obatnya, kecuali jika kata ulama kalau mulut dan perut sudah dipenuhi dengan tanah, baru hilanglah penyakit tersebut dan sembuhlah penyakit tersebut. Karenanya jemaah sekalian, pesan terakhir bagi kita semuanya, maka hasad adalah penyakit yang mengerikan, ya, yang tidak akan bisa ada sembuhnya, nggak ada sembuhnya jemaah memang. Ini urusan hati, tidak ada sembuhnya. Maka harus kita berangus dari semenjak mulai muncul bibitnya. Embrio muncul pun kita harus berangus lagi sudah berubah menjadi bibit. Ya, semoga saya yang menyampaikan dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, dibersihkan hati kita dari hasad. Ketika muncul hasad, sinyalnya muncul, memberikan arahan kepada kita untuk kita beristighfar, untuk kita kembali kepada Allah. Orang yang kita hasati, kita puji, kita doakan supaya apa? Supaya Allah bersihkan diri kita dari hal-hal penyakit yang buruk. Demikian ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.